Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kembali kita bersama di dalam ibadah online. Dalam Mazmur 104 ayat 33 mengatakan, "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita masuk ke dalam pelatarannya, menaikkan pujian dan penyembahan bagi Allah kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel? Saya berharap jemaat yang sekarang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat cepat sembuh, dan jemaat yang lain terus boleh mempunyai stamina tubuh yang kuat. Sebagai gembala, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tetap memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Hal ini diwujudkan bila kita datang bersama-sama, bersorak-sorai, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Hendaknya kita semua tetap bersemangat untuk melakukan ibadah tatap muka. Tentunya dengan berhikmat dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Syarat untuk melakukan ibadah onsite adalah seperti tertera di layar berikut ini. Ayo saudara, janganlah kerajinan kita menjadi kendor untuk beribadah. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga Masa Depan Cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tetap kita semangat di dalam Tuhan, dan hari ini kita teringat akan kebaikan Tuhan. Di hari Jumat Agung ini Tuhan telah memberikan hidupnya dan Dia telah menggantikan kita. Baiklah, sama-sama kita memuji Dia. Kita sama-sama kita katakan, "Oh Tuhan, Engkau ajaib. Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga. Engkau bertahta di surga. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib.
tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus. Mari bertepuk tangan lebih lagi. Dan mari sama-sama kita puji Dia. Haleluya. Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga. Kau bertata di surga. Yesus, Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan. Kau di atas segala. Lebih lagi. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu. Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib. Yesus, Yesus ajaib. Kuasa maut dikalahkan. Kau di atas segalanya. Kuasa maut dikalahkan. Kau di atas segalanya. Kuasa maut dikalahkan. Kau di atas segalanya. Yesus, 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 haleluya. Engkau Tuhan, Allah yang mengalahkan kuasa maut. Mari kita puji namanya, Yesus Kristus Tuhan Sang Pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau memberikan hidupmu sebagai ganti kami semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, oh terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
dan puji lui tahta-Mu. Sembah dan puji lui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji lui tahta-Mu. Sembah dan puji lui tahta-Mu. Sembah dan puji lui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Disembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, Yesus Kristus. Oh, senang. Haleluya. Yesus Kristus, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Kasih-Mu begitu ajaib Tuhan. Dan di dalam kasih-Mu yang besar, sungguh kuasa-Mu juga terlebih besar Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, bagi kami terlalu besar pengorbanan yang Tuhan berikan. Bapa, pada hari ini kami mengingat, di hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah melakukan pengorbanan yang besar bagi hidup kami. Tuhan, kami mau Tuhan untuk mendengarkan pesan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai beliau Tuhan, urapi Tuhan. Dan bagi kami semua yang mendengarnya, Engkau juga yang urapi setiap kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. For God so loved the world, come on, that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. We believe it, God. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me, for His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life.
Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. Selamat Hari Jumat Agung saya ucapkan kepada jemaat di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Pada hari ini kita memperingati pengorbanan Tuhan yang demikian besar dan kebangkitannya nanti pada hari ketiga hari Paskah. Ini merupakan momen yang paling berarti di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kebangkitannya, pengorbanannya merupakan suatu dasar dari iman kita sebagai orang Kristen. Itu sebabnya kita memperingati pengorbanan dan kebangkitannya setiap tahun. Saudara, saya pada hari ini akan membawakan satu tema yang berjudul pengorbanan yang termulia. Mari saudara, kita lihat gambar-gambar berikut ini. Ada dua gambar. Yang pertama, saudara lihat di situ ada gambar seorang pria memakai topeng kuda-kudaan. Ini kejadian benar-benar yang dilakukan oleh seorang pria berusia 38 tahun. Pria ini tinggal di kota Hefei di Cina, saudara. Dan dia main kuda-kudaan atau berperan sebagai kuda-kudaan itu, saudara, adalah usahanya, pengorbanannya sebagai seorang ayah kepada anaknya yang ternyata anaknya ini sakit kanker. Pria ini adalah pria yang tidak mampu, saudara, sehingga yang dia lakukan yaitu bermain kuda-kudaan, berperan sebagai kuda-kudaan di emperan toko, saudara, demi untuk membiayai anaknya yang sedang sakit. Inilah pengorbanan seorang ayah kepada anaknya. Pada gambar kedua berikut ini kita melihat gambar seorang dokter spesialis paru-paru. Namanya adalah Dr. Handoko Gunawan. Dr. Handoko Gunawan bekerja di rumah sakit pada waktu COVID kemarin tahun 2020 sampai 2021. Dengan demikian gigihnya dia mau menyelamatkan setiap orang-orang yang sakit COVID, saudara. Dia bekerja sampai jam 3 pagi. Dokter Handoko adalah dokter yang berdedikasi tinggi. Sampai akhirnya dia pun, saudara, terpapar COVID, saudara. Saya tidak tahu persis bagaimana akhir dari berita ini. Tetapi ini merupakan salah satu role model bahwa pengorbanan dari seorang dokter kepada pasien-pasien yang dilayaninya. Di Alkitab, saudara, pengorbanan yang paling besar tentu kita dapat hanya di dalam pribadi Yesus Kristus. Mari saudara kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Kalau saudara di rumah juga memegang Alkitab atau HP Alkitab, mari membacanya bersama-sama dengan saya. Sebab ini merupakan dasar daripada iman kita sebagai orang Kristen. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, mengapa mesti ada pengorbanan di dunia ini? Mengapa, saudara? Kalau tadi kita lihat dari dua gambar tadi, karena
baik orang yang di Cina itu maupun Dr. Handoko Gunawan. Mereka ingin orang yang terdekat dengan mereka, orang yang mereka layani, mengalami kesembuhan, mengalami keadaan yang lebih baik, mengalami keselamatan. Bahkan pengorbanan yang sudah mereka lakukan didorong oleh rasa kasih, oleh rasa belas kasihan, saudara. Nah, saudara, kita lihat pengorbanan yang termulia, yang melebihi pengorbanan manusia biasa, hanya ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa pengorbanan Kristus Yesus merupakan pengorbanan yang termulia? Karena pengorbanan ini pada akhirnya, hasilnya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan, untuk mentransformasi manusia, bahkan menyelamatkan manusia di alam kekekalan, menyelamatkan manusia sampai pada dunia akhirat, saudara. Sebab itu pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang termulia. Mengapa mesti ada pengorbanan di kayu salib yang dilakukan oleh Kristus Yesus? Mengapa, saudara? Yang pertama alasannya karena kasih yang terbesar, yaitu ketika seorang rela mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus memberikan teladan dalam hal ini, saudara. Dia rela mengorbankan dirinya sendiri sampai mati di kayu salib. Dia tahu ketika dia datang di dunia ini, dia harus memenuhi misi atau tugas yang diembankan oleh Allah Bapa, bahwa dia suatu hari akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, saudara. Jadi, saudara, mengapa mesti ada pengorbanan di kayu salib? Alasannya karena kasih yang terbesar, yaitu jika seseorang rela mengorbankan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Yang kedua, saudara, mengapa mesti ada pengorbanan di kayu salib? Ini merupakan kenyataan wujud dari gambaran perjanjian lama. Saudara bisa baca di Ibrani 10 ayat 1, di situ dikatakan pada waktu perjanjian lama, ketika orang berbuat dosa, dia harus menebus kesalahannya itu dengan cara mengorbankan darah binatang yang dia bawa kepada imam besar. Imam besar itu sendiri pun harus mengorbankan binatang-binatang untuk siapa, saudara? Untuk dosanya sendiri. Setelah itu dia harus mengorbankan binatang yang lain untuk penebusan dosa umatnya, saudara. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru yang saya sering katakan, perjanjian lama merupakan gambaran dari perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, itulah kenyataan yang sesungguhnya bahwa Yesus itu, saudara, merupakan pribadi yang dikorbankan. Sama seperti hewan-hewan tadi yang dikorbankan untuk menebus, untuk membenarkan segala dosa manusia. Kemudian alasan selanjutnya mengapa harus ada pengorbanan di atas kayu salib? Karena Tuhan ingin, saudara, supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah, kerajaan terang. Sama sekali di sana tidak ada dosa. Di dalam kerajaan terang, dosa itu nol, saudara. Berarti steril dari dosa. Dan tidak mungkin ada manusia di dunia ini, saudara, yang steril dari dosa. Siapapun dia, dari kalangan sosial tinggi sampai kalangan sosial rendah, dari suku bangsa manapun, tidak ada yang tidak berbuat dosa. Tidak ada yang melakukan kesalahan. Semua orang telah salah. Itu sebabnya, saudara, Yesus datang, Yesus mau berkorban. Yesus melihat tidak mungkin manusia bisa membebaskan dirinya sendiri dari kuasa dosa. Hanya dengan siapa? Pengorbanan Yesus. Maka, saudara, kita semua beroleh jalan kepada kehidupan yang kekal. Kemudian, saudara, mengapa mesti ada pengorbanan di atas kayu salib? Karena, saudara, dosa itu punya kuasanya. Dosa itu sendiri, saudara, punya ikatannya kepada manusia. Hanya dengan kita percaya kepada pengorbanan dan kebangkitan Yesus, maka kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa. Kita menjadi orang-orang yang merdeka
dari kuasa dosa, saudara. Sebab itu, saudara, 4 hal inilah yang menyebabkan Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, saudara, di sini saya mempunyai sebuah gelas, saudara. Gelas ini berisi air aqua yang bersih, bening, ya. Saya akan meminumnya, saudara. Nah, wah, ini menyegarkan, saudara. Saudara yang di rumah juga yang punya aqua gelas, punya air yang bening, boleh meminumnya bersama-sama, saudara. Apabila saya tawarkan air ini kepada saudara, pasti saudara mau meminumnya. Nah, sekarang saya buat perbedaan sedikit saja, saudara. Di dalam sendok ini, saudara, ini ada debu-debu, ada kotoran, tapi cuma sedikit, saudara, ya. Nah, saya akan masukkan ke dalam gelas aqua ini, saudara, ya. Nah, sekarang di gelas aqua ini, saudara, ternyata sudah ada kerikil yang kecil-kecil, mungkin tidak kelihatan kalau di kamera saudara. Nah, kalau saya menawarkan aqua gelas ini kepada saudara, apakah saudara masih mau meminumnya, saudara? Saya yakin saudara nggak mau, walaupun itu hanya sedikit, walaupun kotorannya tidak kelihatan di kamera, saudara. Nah, saudara pasti tidak mau meminumnya. Sama, saudara, dengan pandangan Allah terhadap kita manusia, saudara. Mungkin kita sebagai manusia berpandangan, oh, dia seorang pembunuh, oh, dia seorang pelacur, oh, dia seorang narkoba, dia seorang koruptor dan sebagainya. Mungkin kita memandangnya, saya tidak seperti dia, saya suci, saya mulia, saya betul-betul orang yang sangat baik dan sebagainya. Namun, saudara, di pemandangan Allah sama seperti tadi, kita tidak mau meminum air aqua, sekalipun itu hanya sedikit kotorannya, kerikilnya. Sama, saudara, mau itu dosa yang kecil maupun dosa yang besar, di pemandangan Allah sama saja, saudara. Berarti kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, karena di kerajaan Allah steril dari dosa, saudara. Sedangkan kita semua umat manusia gak ada yang steril. Walaupun kita berkata kita lebih baik daripada dia dan sebagainya, di pemandangan Allah, dalam standar Allah, kita tidak mungkin bebas dari kuasa dosa, dari hukuman dosa. Kita tidak mungkin, saudara. Nah, satu-satunya jalan yang memungkinkan apabila kita percaya kepada pengorbanan dan kebangkitan Yesus pada saat ini. Itu sebabnya kita akan melihat 4 tujuan pengorbanan Kristus di dunia ini. Ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu merupakan pembenaran. Saudara bisa baca di ayat-ayat yang saya sudah tulis, saudara. Walaupun ayat yang lain sangat banyak, saudara. Nah, saudara, kita lihat di sini semua orang tadi saya telah katakan telah betul-betul tidak steril dari dosa. Semua orang telah berbuat kesalahan. Ketika di dalam kandungan ibu pun, menurut Mazmur 51 ayat 7, kita sudah dikandung di dalam dosa, saudara. Tidak mungkin kita bisa lepas dari hukum dosa, saudara. Oleh karena itu, saudara, pada zaman perjanjian lama, orang mulai mencari jalan bagaimana cara menebus dosa ini, bagaimana cara kita dibenarkan, yaitu dengan setiap saat berbuat dosa, setelah itu mereka mempersembahkan korban binatang, saudara. Mereka pikir darahnya itu bisa menghapus dosa mereka. Padahal kenyataannya dalam Ibrani 10 ayat 4, mana mungkin darah dari binatang bisa menghapus dosa kita. Dan pada saat itu persembahannya bersifat temporary atau bersifat sementara. Sedangkan pengorbanan Yesus cukup 1 kali untuk selamanya. Jadi tujuan Yesus mengorbankan nyawanya supaya kita dibenarkan, saudara. Ini ada suatu ilustrasi. Ada 2 orang sahabat. Yang satu, saudara, dia bertumbuh menjadi seorang hakim yang terkenal. Dia terkenal dengan kejujurannya dan dia sangat saleh. Dia diberkati hidupnya. Nah, sahabatnya ternyata tumbuh menjadi seorang penjahat yang profesional, saudara. Sampai dia tuh menjadi seorang koruptor, saudara. Pokoknya dia ikut mafia, dia berbuat jahat. Sampai suatu hari si penjahat ini ditangkap, saudara. Dan dia
harus saudara mengalami hukuman yang demikian besar. Kalaupun dia mau membayar dengan dendanya itu demikian mahal, demikian besar. Nah, kebetulan saudara ya, yang bertugas untuk menghakimi dia ternyata adalah sahabatnya itu saudara. Pada waktu mereka ketemu di pengadilan saudara, hakim ini kaget karena orang ini adalah ternyata dulu sahabatnya, temannya. Demikian juga dengan penjahat ini, dia kaget karena ternyata yang menjadi hakim untuk dia adalah sahabatnya itu saudara. Nah saudara, pada saat itu yang paling bingung adalah hakim ini. Dia berpikir di satu pihak dia berteman, bersahabat. Di satu pihak lagi dia harus melakukan keadilan yang seadil-adilnya. Nah saudara, akhirnya apa yang dilakukan? Setelah pengadilan itu beres, akhirnya hakim mengetok palu saudara. Dan dinyatakan bahwa sahabatnya itu memang bersalah dan harus membayar denda yang demikian besar saudara. Nah saudara, orang penjahat itu udah gak punya uang lagi. Dia udah gak punya apa-apa saudara. Pada saat itu hakim tersebut turun dari kursinya saudara. Dia menghampiri penjahat yang adalah temannya tersebut saudara. Kemudian saudara, dia mengeluarkan cek dari sakunya saudara. Dan di situ ditulis suatu jumlah yang demikian besar. Dan jumlah itu adalah harta dari hakim itu saudara. Dia korbankan saudara hartanya saudara. Dia tukar saudara, dia bilang, engkau harus mendapat keadilan, yaitu engkau tetap harus membayar denda. Tetapi aku mengasihi kamu, pakailah semua uangku ini untuk menjadi pembayar dendamu. Saudara, ini adalah keadilan dan kasih bersatu di dalam pembenaran saudara. Nah Yesus lebih lagi dari itu saudara. Bukan hanya membayar suatu jumlah uang tertentu, tapi dia mengorbankan nyawanya. Inilah contoh daripada pembenaran saudara. Yang kedua, tujuan pengorbanan Kristus adalah untuk penebusan saudara. Penebusan itu bagaimana saudara? Dulu zaman perjanjian lama perjanjian baru itu ada yang namanya pasar budak saudara. Budak-budak itu dibeli oleh tuan-tuan yang mau mempekerjakan mereka saudara. Nah saudara, salah satu budak itu ternyata adalah budak yang terburuk. Udah mukanya buruk, badannya buruk, kelakuannya juga jahat saudara. Dari mulutnya selalu keluar cercaan, makian saudara, rasa marah dan sebagainya. Suatu hari saudara, ada seorang tuan yang mau membeli budak. Lalu semua budak yang lain udah pada dipilih saudara. Tuan ini saudara, dia anehnya memilih budak yang terburuk tersebut, yang terjelek, yang terjahat. Dia pilih saudara. Nah orang ini sangat heran, kenapa ada orang yang mau memilih dia. Nah ketika perjalanan ke rumah tuannya itu, setelah budak ini dibeli, setelah budak ini ditebus saudara, dia memaki-maki tuannya itu. Karena memang dia gak senang untuk menjadi budak. Yang dia lontarkan hanya kata-kata jahat. Sesampai di rumah tuannya itu, tuannya kemudian mempersilahkan dia duduk. Lalu tuannya pun duduk di mejanya. Dia menulis saudara sebuah surat. Surat itu adalah surat pembebasan, bahwa dia tidak usah jadi budak lagi. Dan surat itu diberikan, dibacakan di depan budak tersebut. Budak tersebut terheran-heran. Borgolnya dilepas, rantainya dilepas. Dan tuan itu bilang, kamu bisa bebas sekarang, kamu bisa merdeka sekarang, kamu tidak usah ikut saya lagi. Budak itu saudara, dia bengong saudara, dia merasa bingung, sampai di hatinya dia menangis saudara akhirnya. Kenapa ada orang yang demikian mengasihi dia, mau membeli dia, bahkan mau membebaskan dia. Dia begitu terharu sampai akhirnya dia bilang, Tuan adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi saya. Saya tidak mau membebaskan diri. Saya mau ikut dengan Tuhan. Kemana Tuhan pergi, saya ikut untuk menjadi budaknya Tuhan. Nah saudara, itu adalah ilustrasi bagaimana kita pun sebagai orang yang penuh dengan kesalahan saudara, ditebus dari perbudakan dosa saudara. Dan ketika kita ditebus dari perbudakan dosa, Tuhan memberi kuasa Roh Kudus bagi kita. Supaya apa?
kita ditransformasi saudara. Sehingga hidup kita benar-benar lepas, bebas dari ikatan dosa saudara. Ini yang disebut penebusan. Karena siapa? Pengorbanan yang termulia dari Tuhan Yesus. Yang berikutnya adalah perdamaian. Yang tujuan ketiga adalah perdamaian. Dosa menyebabkan hancurnya hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah terputus karena adanya dosa. Itu sebabnya pengorbanan Tuhan menyambungkan kembali hubungan yang telah putus antara Allah dengan manusia. Karena itu saudara, kita yang telah percaya kepada karya pendamaian dari Tuhan Yesus, itu makanya dibuktikan kita itu dilayakkan untuk bisa berdoa kepada Tuhan secara langsung. Kita dilayakkan untuk mendengar suara Allah Bapa. Kita dilayakkan saudara untuk menyembah Dia saudara. Bukankah ini adalah suatu hak istimewa di hadapannya saudara? Karena apa? Karena kita telah didamaikan. Yang berikutnya lagi, tujuan pengorbanan Kristus adalah pertukaran saudara. Saudara bisa baca ayatnya di situ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara, kutuk dan hukuman di atas kayu salib sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, ditukar dengan berkat dan kemerdekaan untuk kita semua. Pada suatu perang dunia kedua di Myanmar, suatu hari seorang prajurit Jepang, dia marah besar karena sekopnya hilang saudara. Dia bertanya kepada orang-orang Myanmar tersebut, siapa yang mengambil sekop ini? Tidak ada satupun yang mengaku saudara. Nah, kemudian prajurit Jepang ini bilang, karena kalian tidak ada yang mengaku, maka kalian akan saya tembak katanya. Dia mulai saudara mengacungkan senapannya, dia mulai mencoba menembakkannya ke udara. Saudara, akhirnya ada seorang dari orang Myanmar itu yang maju ke depan. Dia bilang, saya Pak. Padahal dia nggak pernah mencuri sekop itu saudara. Langsung saudara oleh prajurit Jepang itu ditembak di tempat saudara. Orang tersebut akhirnya mati. Inilah yang disebut pertukaran saudara. Satu orang menukar untuk kesalahan yang lain. Ternyata setelah diperiksa pun saudara, sekop itu nggak hilang saudara. Sekop itu ada saudara. Hanya orang Jepang itu saudara yang tidak teliti mencarinya saudara. Saudara, ini contoh dari pertukaran. Demikian juga Tuhan Yesus dengan kita. Dia saudara yang mau ditukar, diganti saudara. Harusnya kita yang kena hukum, harusnya kita yang kena kutuk, tapi diganti segala hukuman kita dan kutuk kita dengan berkat dan kemerdekaan. Nah saudara, andai kata tidak ada pengorbanan Kristus di kayu salib, apa yang terjadi saudara? Andai kata nggak ada pengorbanan Yesus, kita semua menjadi orang yang pahit hati, menjadi orang yang pemarah, menjadi orang yang sepi, menjadi orang yang nggak punya harapan, menjadi orang yang gak ada tempat kita bersandar saudara. Kita akan semuanya depresi, semuanya akan merasa lelah di dalam hidup ini saudara. Tapi puji syukur karena pengorbanan Yesus, semuanya diubah saudara. Saudara lihat di gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari kapal pesiar, kapal laut saudara yang mewah di tahun 1914. Namanya adalah kapal Empress of Ireland Story saudara. Ini cerita dari Empress of Ireland Story saudara. Kapal ini berlayar tahun 1914 dengan mengangkut 1.400 orang penumpang dari Kanada ke London saudara. Di dalamnya banyak pengusaha, selebriti saudara, orang-orang terdidik dan sebagainya. Di antaranya penumpang-penumpang itu ada 170 orang dari youth leader Gereja Bala Keselamatan. 170 orang youth leader ini mau menghadiri conference gereja yang ada di London saudara. Namun saudara, di tengah perjalanan terjadi kecelakaan. Empress of Ireland ini saudara, itu seperti kapal Titanic saudara.
Dia tenggelam karena kerusakan mesin, saudara. Dan ini lebih hebat dari Titanic. Karena saudara, tiba-tiba dia tenggelam hanya dalam waktu 14 menit, saudara. Kapal ini, saudara, langsung tegak lurus, saudara. Langsung semua orang tenggelam, saudara. 1.400 orang, yang selamat hanya 400 orang. Karena udah saking cepatnya dia tenggelam, saudara, nggak sempat mengeluarkan sekoci, nggak sempat orang pada pakai pelampung, saudara. Semuanya panik, saudara. Nah, beruntung 170 youth leader ini, mereka mendapatkan satu orang satu pelampung dari petugas kapal tersebut. Mereka sempat mendapatkan itu. Mereka pakai, saudara, mereka berkumpul dulu berdoa, dan saudara di situ mereka kasih kekuatan. Mereka kemudian terjun ke dalam air, saudara. Namun apa yang dilakukan oleh mereka? Ini adalah contoh dari pengorbanan yang nyata. Mereka, saudara, mulai mencari orang-orang yang lain. Ketika mereka berjumpa dengan yang nggak pakai pelampung, mereka kasih pelampungnya itu kepada orang lain, saudara. Ini adalah anak-anak muda, saudara. Nah, akhirnya cuma 400. Dari 400 orang ini kasih kesaksian. Bagaimana mereka diselamatkan. 170 orang itu nggak ada yang selamat. Mereka mengorbankan pelampungnya. Ada satu orang yang bertato. Dia adalah orang yang nggak kenal Tuhan. Dia bilang, tiba-tiba ada anak perempuan, itu adalah yang dari 170 tadi, youth leader tadi, umur kira-kira 17 tahun. Dia berikan pelampungnya untuk bapak yang bertato itu. Lalu ketika dia sadar, kenapa saya seorang laki-laki kok malah diselamatkan oleh seorang gadis kecil. Lalu dia berenang, dia samperin lagi gadis kecil itu. Dia bilang, ini untuk kamu. Terus ditanya oleh gadis kecil itu, apakah engkau seorang Kristen? Bukan, saya bukan Kristen. Apakah engkau mau percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara, dia bilang, saya belum siap untuk itu. Lalu kemudian anak gadis itu bilang, kalau engkau belum siap, mari sekarang berdoa bersama saya dan pakailah pelampung ini. Saya akan mati lebih baik daripada kamu. Karena setelah ini saya akan langsung ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu, saya tidak mengerti. Karena itu pakailah pelampung ini. Saudara, pria itu menangis. Hari itu juga dia terima Tuhan Yesus. Ini, saudara, contoh pengorbanan, saudara. Contoh pengorbanan, saudara. Itu sebabnya hasil dari pengorbanan Kristus itu apa, saudara? Dosa kita diampuni. Kita mempunyai akses ke surga, saudara. Hidup yang merdeka dari dosa. Dosa-dosa kita, saudara, sudah ditebus. Kita menjadi orang yang merdeka. Bukan hanya sekedar merdeka, tapi terus kita ditransformasi, saudara. Karena pengorbanan tersebut, kita mengalami perubahan yang nyata. Sehingga apa? Hidup kita adalah hidup yang berguna. Hidup kita seperti teman-teman tadi yang di kapal Empress of Ireland tadi, saudara. Adalah orang-orang yang ingin supaya hidupnya berguna bagi orang lain. Mari kita lihat kesimpulannya yang terakhir. Kesimpulannya dari pengorbanan yang termulia ini. Ingat, saudara, 4P. Pembenaran. Pengorbanan Kristus membenarkan semua orang yang telah bersalah. Kemudian yang kedua, penebusan. Kita ditebus dari hukum dosa dan kita dibebaskan karena kuasa pengorbanan itu lebih tinggi, lebih besar dari kuasa dosa. Kemudian pendamaian. Kita mempunyai hubungan akhirnya dengan Bapa, dengan Allah sebagai Bapa kita. Hubungan yang telah putus disambungkan kembali. Kemudian pertukaran. Segala kutuk dan segala hukuman dosa ditukar, saudara, oleh berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan hasil pengorbanan, ingat saudara yang tadi saya udah sebutkan, dosa kita diampuni. Terjadi transformasi dalam hidup ini. Dan hidup kita seperti youth leader tadi haruslah menjadi hidup yang berguna bagi sesama. Saya percaya kiranya firman ini memberkati saudara. Dan kiranya kita lebih lagi mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan yang telah lebih dulu mengorbankan nyawanya bagi kita. Mari saudara, kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, siapapun yang mendengar firman ini
apabila belum menyerahkan hidupnya bagi Engkau, biarlah Tuhan setelah mendengar firman Tuhan ini, hidupnya dipersembahkan lebih lagi kepadamu, hidupnya lebih lagi melekat kepadamu Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang sederhana ini dengan kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mati dan telah bangkit, yang telah menghapuskan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur saudara, kalau pada hari Jumat Agung ini kita boleh memperingati pengorbanan yang termulia dari Tuhan Yesus. Dan pengorbanan ini kita akan selalu memperingatinya dengan cara kita makan roti dan minum cawan ini sebagai peringatan bahwa cinta kasih Tuhan demikian besar sehingga dosa-dosa kita diampuninya. Oleh sebab itu saya mengundang saudara-saudaraku yang di rumah, baik di Bogor, di Tangsel dan di Depok, sama-sama kita akan menyanyikan satu lagu terlebih dahulu sambil saudara juga mempersiapkan roti dan cawan yang ada di rumah masing-masing. Kita nyanyikan betapa dalamnya kasih Bapa kepada kita. Mari sama-sama kita nyanyi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari saudara yang di rumah semuanya, kita masing-masing mengevaluasi diri kita sambil keyboard memainkan lagu ini dengan lembut. Mari kita minta ampun atas segala kesalahan kita. Mari minta darah-Nya melayakkan setiap kita. Mari kita minta supaya kasih mula-mula itu ada pada kita masing-masing. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Sucikan ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Sucikan kami. Ya Tuhan. Pulihkan setiap ya Yesus. Haleluya. Saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saudara boleh mengangkat roti
pada tangan kanan saudara melebihi di atas kepala saudara. Sebelum kita memakannya bersama-sama, inilah bunyi kebenaran firman Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Mari sama-sama kita akan makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh mengangkat cawan pada tangan kanan saudara sebelum meminumnya bersama-sama. Kita akan dengarkan bunyi kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari saudara, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua saudara yang di rumah, semua mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang termulia Tuhan di atas kayu salib. Engkau telah mengampuni, membenarkan kami yang salah. Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau telah mengadakan pendamaian antara kami dengan Allah. Bahkan Engkau menukar segala kutuk kami dengan berkat-Mu. Segala kejahatan kami Tuhan dengan anugerah yang dari Engkau. Terima kasih. Kami bersyukur, kami mempunyai jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, dosa kami sudah diampuni. Terima kasih, hidup kami dibuat berarti dan punya pengharapan. Kami mengucap syukur atas semua kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya oleh kuasa darah Yesus juga Engkau pada saat ini sudah sembuhkan segala kelemahan tubuh kami. Engkau angkat segala kelemahan tubuh itu, digantikan dengan berkat kesehatan. Terima kasih ya Bapa, segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita, begitu kembali mengangkat hidup kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tiba waktunya juga kita berada di waktu yang bersuka cita karena kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan kita. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa dilakukan dengan cara transfer ke dalam rekening BCA yang akan tertera di layar atau lewat scan dari QR Code yang juga nanti akan tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat yang ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapak Ibu, kita semua siap untuk memberikan dengan sukacita ya. Saya mengajak kita semua bersukacita dan bertepuk tangan untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus yang layakkan, kuduskan persembahan kami untuk dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu, ibadah online pada tanggal 16 April 2022 pukul 5 sore akan dilayani oleh Bapak Paulus Haryanto. Ibadah dapat diikuti melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Mari ajak keluarga, kerabat, dan saudara kita untuk mengikuti ibadah ini. Doa Fajar diadakan setiap hari Senin pukul 5:30 pagi dan doa Rabu diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Semua kegiatan doa ini diadakan melalui Zoom. Untuk meeting ID dapat Bapak Ibu saksikan melalui layar yang tertera. Mari sama-sama kita ikut doa ini dan tetap bersemangat dalam melakukan doa. Doa puasa jemaat bulan April akan diadakan besok tanggal 16 April 2022 pukul 2 siang. Setiap pelayan wajib mengikuti doa ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa ini dapat mengikutinya melalui Zoom. Kesan, kelompok saling memperhatikan sudah dapat dilakukan secara hybrid, yaitu onsite dan online. Mari Bapak Ibu bersemangat dan ajak jiwa-jiwa baru untuk mengikuti kesan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia balita sampai kelas 6 SD, dapat mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera di layar. Halo adik-adik, Paskah kita tahun ini Be Forgiven yang akan diadakan tanggal 16 dan 17 April. Akan ada lomba menghias telur Paskah. Pastikan semuanya ikut ya. Baca ketentuan lombanya. Paskah kali ini akan diadakan di jam ibadah adik-adik WEC IMPK, SS1 Kemang, SS2 Tangsel, dan Depok. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Ajak teman-temanmu dan saudara-saudaramu ya. Dan pastikan kalian semua hadir dan mengikuti lombanya. Tuhan berkati. Hari ini kita telah melakukan ibadah online Jumat Agung. Saya percaya saudara-saudara meskipun lewat online, kita telah diberkati oleh pujian penyembahan saudara. Oleh firman Tuhan yang mengatakan bahwa pengorbanan yang termulia itu mengadakan pendamaian bagi kita, mengadakan pembenaran bagi kita. Melalui pengorbanan ini kita telah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan segala kutuk kita telah ditukar oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hasil dari semua pengorbanan Yesus mengakibatkan kita mempunyai hidup yang berguna, hidup yang tidak sia-sia. Saudara, sungguh kita sangat beruntung menjadi orang-orang yang dipilih oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya
pada akhir dari ibadah online ini, kita akan mengucap syukur, berterima kasih. Dan saya akan berdoa bagi saudara semua. Mari saudara-saudara yang di rumah kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu yang termulia. Kami masih diberi kesempatan untuk memperingatinya. Supaya hidup kami ya Bapa dipakai menjadi alatmu. Supaya hidup kami tidak sia-sia lagi. Hidup kami menjadi berguna. Kami sudah ditransformasi dari segala ikatan dosa Tuhan. Kami diubahkan menjadi anak-anak yang berbuah Tuhan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu demikian besar bagi kami, tiada tertandingi Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami mempunyai jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, hidup kami sudah dijamin oleh Engkau. Kami mengucap syukur, terima kasih. Mari saudara-saudara yang di rumah kita mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang, keselamatan, pemulihan, hidup yang berarti dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.